Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Pernahkah kalian bicara dengan mobil atau kendaraanmu? Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Bukan mobil biasa, tetapi sebuah mobil Volkswagen bak tahun 1963, yang bisa bergerak atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang tahu, bahwa sebuah mobil balap legendaris ini ternyata hidup. Di dalam balapan, dia dan pembalapnya sering melakukan manuver yang mustahil, sehingga menjadi mobil yang tidak terkalahkan. Namun tidak ada yang abadi, lambat laun dia mulai rusak, dan akhirnya terlupakan. Beberapa puluh tahun kemudian, mobil ini dibawa ke tempat rongsokan. Sopir truk itu memberitahu, bahwa mobil yang dia bawa sangat berbahaya. Namun sang pemilik tempat ini meremehkan, yang akhirnya mukanya menjadi hitam. Mereka tidak menyadari mobil ini hidup, dan bisa mendengar apa yang dikatakan. Dia selalu mentargetkan pemilik tempat ini, bahkan sampai terjatuh. Ketika ada kesempatan, mobil itu ingin melarikan diri. Sialnya ban miliknya bocor, dan terpaksa harus berada di sini. Pindah ke tempat lain, banyak orang berkumpul untuk menghadiri acara wisuda. Salah satu mahasiswa yang lulus dari sana, bernama Maggie. Karena ibunya sudah tidak ada, ayahnya lah yang datang ke sana. Dia sangat menyayangi, dan bangga padanya. Salah satu teman dekat Maggie, memamerkan hadiah mobil dari orang tuanya. Tentu dia merasa senang, dan tidak iri dengan apa yang dimiliki temannya itu. Selanjutnya, ayahnya mengajak Maggie untuk pergi ke sirkuit balapan. Di sana sudah ada Sally, salah satu sponsor dari tim balap milik ayahnya. Pembalap utamanya adalah Ray Junior, yang merupakan kakak dari Maggie. Dia adalah pembalap biasa, dan seringkali gagal. Penampilannya yang buruk, membuat tim ini selalu berada di bawah. Sebenarnya di keluarga ini, yang berbakat dalam balapan adalah Maggie. Ketika kecil dia bahkan sampai menabrak pohon, yang baru saja mereka lewati. Namun karena kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya itu, ayahnya melarang untuk balapan lagi. Keluarga ini adalah keluarga pembalap, dan Maggie sangat bangga. Kondisi buruk saat ini menjadi tanggung jawab dari ayahnya, dan tidak ingin membebani putri kesayangannya. Walaupun terlambat, ayahnya ingin mengajaknya ke suatu tempat, esok harinya. Karena tidak mampu memberikannya mobil baru, ayahnya membawa Maggie ke tempat rongsokan mobil. Happy graduation, Magpie. Dia bebas memilih mobil yang diinginkan. Dan disinilah pertemuannya dengan mobil legendaris yang hidup itu. Dia memperhatikan Maggie yang sedang memilih sebuah mobil. Dan dia sadar bahwa Maggie sangat menyukai balapan. Mobil itu menjadi bersemangat, padahal salah satu rodanya sudah hilang. Tiba-tiba mobil itu dibawa, karena hari ini adalah waktu baginya untuk dihancurkan. Maggie yang sedang berbicara dengan pemilik tempat ini, bahkan tidak menyadari bahwa mobil itu merasa panik. Mengira sudah melihatnya, ternyata Maggie malah tertarik dengan mobil di depannya. Ketika ditarik ke atas, mobil itu terus melawan, dan akhirnya jatuh di atas mobil yang dipilih Maggie. Tidak mau memikirkannya, dia akhirnya mengambil mobil itu. Pemilik tempat ini yang tadi khawatir, akhirnya bisa menyingkirkan mobil pembawa sial tersebut. Di dalam hati mobil ini merasa senang. Karena selain terbebas dari tempat ini, dia bisa bersama dengan seseorang yang menyukai balapan. Dan setelah rodanya diperbaiki, Maggie bisa membawanya keluar. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah surat. Pemilik sebelumnya, memberi nama mobil ini Herbie. Tidak terlalu mempedulikan isinya, Maggie langsung ingin pergi. Setelah memasukkan kunci, tiba-tiba mobil ini bergerak sendiri. Seketika Maggie kaget, dan tidak tahu akan dibawa kemana. Mobil itu masuk ke dalam sebuah bengkel tua, dan hampir menabrak seseorang. Dengan cepat Maggie turun dan ingin menolongnya. Ternyata orang itu adalah teman lamanya, yang bernama Kevin. Terpaksa Maggie menceritakan, bahwa dia baru saja membeli mobil ini, dan akan memperbaikinya. Hey, Max, I can fix it.
Tentu saja Kevin mau membantunya, apalagi sudah lama mereka tidak bertemu. Tidak bisa menolaknya, Maggie menerima bantuan tersebut. Sekarang mereka mengetesnya di jalan, untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki. Mobil yang bernama Herbie itu melaju seperti kuda, bahkan mengeluarkan asap yang begitu banyak. Kevin memberitahu bahwa saat ini sedang ada pameran mobil di dekat sini. Mendengar itu, tiba-tiba mobil ini kembali lepas kendali. Kevin mengira bahwa Maggie yang mengendalikannya. Tanpa disangka, Herbie mengarahkannya menuju ke pameran yang tadi disebutkan. Dengan tampilan seperti ini, tentu semua memperhatikannya. Berkali-kali dijelaskan, Kevin tetap mengira bahwa Maggie sendiri yang ingin datang ke sini. Di sana dia juga bertemu dengan teman lainnya, yang dahulu bersamanya balapan. Reuni ini tiba-tiba terhenti, ketika seseorang yang terkenal datang ke sana. Dia adalah Trip Murphy, salah satu pembalap NASCAR terbaik tahun ini. My fans. Tentu semua mengenal, dan bersorak untuknya. Sebagai brand ambassador game balapan, dia di sana untuk mempromosikannya. Selain itu banyak orang datang, untuk meminta tanda tangannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Maggie untuk pergi dari sini. Karena malu, dia ingin meninggalkan mobilnya. Herbie yang mendengar, menjahilinya dengan menyemprotkan cairan oli. Beruntung Kevin menemukan sebuah baju balap, untuk mengganti baju Maggie yang kotor. Sebagai laki-laki, kesempatan itu dimanfaatkannya untuk mengintip. Walaupun sering jahil, Herbie tidak mengizinkan tuannya diintip oleh seseorang. Setelah selesai, Maggie lupa mengambil kunci di dalam. Tiba-tiba Herbie mendorongnya, dan sebuah helm auto terpakai padanya. Trip yang sudah di dekatnya, mengira bahwa Maggie juga salah satu penggemarnya. Sialnya Kevin tidak sengaja menyenggol Trip, dan merusak tanda tangannya. Tidak terima dengan itu, dia menghina mobil milik Maggie yang sudah butut. Kali ini giliran Herbie yang tidak terima dihina, kemudian membalasnya dengan menggores mobil milik Trip. Semua kaget melihatnya, karena ada yang berani mencari masalah dengan Trip, salah satu pembalap terhebat. Karena semua sudah terjadi, orang-orang mengusulkan mereka untuk balapan. Melihat lawannya hanyalah mobil tua, Trip ingin mempermalukannya. Maggie yang tidak ingin melakukannya, malah terkunci di dalam. Herbie membawanya untuk bersiap balapan, diiringi oleh para penonton di belakangnya. Trip yang sudah ada di samping dengan mobil canggihnya, dibuat emosi oleh Herbie yang menyemprotkan cairan padanya. Sudah tidak bisa menghindar, balapan akan segera dimulai. Herbie bergerak sendiri, dan bisa mengikutinya. Maggie tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa memegang kendali. Trip mengira bahwa dia sudah meninggalkan lawannya jauh di belakang. Ternyata Herbie sudah ada di sampingnya, dan dia harus menyingkirkannya. Beruntung setelah berputar, mobilnya tidak rusak. Melihat tindakan itu, Maggie tidak terima. Lagi-lagi mereka bisa sejajar, apalagi dengan posisi terbalik. Sudah tahu trik kotornya, Herbie mampu menghindar. Dia berputar, dan langsung mengejarnya. Dengan cepat mereka kembali sejajar, sampai di tikungan terakhir. Tidak ingin mundur, Herbie melewati pembatas jalan, seperti berseluncur. Hal itulah yang akhirnya bisa membuatnya memenangkan balapan ini. Semua tidak percaya, sebuah mobil tua mampu mengalahkan salah satu pembalap terbaik dunia. Trip merasa terhina, dan langsung pergi dengan emosi. Di bengkel, Maggie menceritakan semua yang terjadi pada Kevin. Namun mendengar mobil ini memiliki kesadaran sendiri, tentu dia meragukannya. Tidak ingin membahas itu, Kevin lebih senang, karena akhirnya Maggie bisa melakukan hobinya selama ini, yaitu balapan. Kembali ke rumah, Sally, salah satu sponsor tim ayahnya datang ke sana. Herbie melihat mobil yang dia bawa, dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa membahas itu lagi, tujuan Sally datang adalah memberikan rekaman ini. Yaitu berita tentang seorang pembalap misterius, yang berhasil mengalahkan Trip di balapan. Melihat mobil yang dipakai, ayahnya sadar bahwa itu adalah mobil milik Maggie. Tentu ayahnya marah, karena dahulu Maggie sudah berjanji untuk tidak balapan lagi.
Dad, at least let me explain first. Di sana Maggie berbohong bahwa yang mengemudi bukan dia, namun temannya yang bernama Max. Tidak menaruh curiga sedikit pun, ayahnya percaya padanya. Sebelum pergi, dia bahkan memuji penampilan dari Max. Di lain tempat, Trip terus memikirkan kekalahannya. Manajernya menyuruh untuk mengabaikan, tetapi dia tidak mau menurut. Dia harus mengalahkannya, dan kini menyiapkan sebuah rencana. I want a rematch. Oh, geez, Trip, no, it's please. Dia ingin membuat sebuah perlombaan kecil, untuk memancing mobil itu muncul kembali. Tentu dengan uang hadiah yang besar, siapa saja pasti akan datang. Kembali ke bengkel, Kevin sudah menunggu Maggie menemuinya. Dia sudah memiliki gambar detail mobil ini, dan bisa mengoptimalkannya. Awalnya Maggie masih ragu, untuk balapan lagi. Apalagi dia sudah berbohong pada ayahnya, dan tidak ingin ketahuan. Namun melihat event balapan dari koran, pendiriannya mulai goyah. Uang hadiahnya sangat besar, dan bisa dia gunakan untuk apa saja. Keputusan pun sudah dibuat, dan dia langsung memodifikasi mobil ini, untuk mengikuti balapan tersebut. Baik dari kerangka mobil, maupun penampilan fisiknya, mereka perbaiki seperti kondisi semula. Semakin lama Maggie juga bertambah cepat, berkat settingan yang diberikan. Karena dilakukan berdua, kegiatan ini terasa menyenangkan. Mereka bahkan semakin akrab, seperti sepasang kekasih. Malamnya Maggie tidak sengaja mendengar, performa tim milik ayahnya semakin menurun. Oleh karena itu seluruh sponsor termasuk Sally, ingin menarik dukungannya. Ayahnya hanya bisa memohon agar diberikan kesempatan terakhir. Tell him to hold on till the speedway races. Dan karena Maggie sudah mengetahuinya, tidak ada lagi yang bisa dia tutupi. Pagi harinya, Maggie sudah sampai di event balapan yang dibuat oleh Trip. Ketika ingin mendaftar, Trip langsung muncul dan mencari Max, pembalap yang mengalahkannya. Tidak mau memberitahunya, Maggie langsung memperlihatkan Herbie yang kini sudah terlihat berbeda. Tanpa berlama-lama, balapan pun langsung dimulai. Selain mendapatkan uang, pemenang balapan ini akan berkesempatan bertanding dengan Trip. Dan seperti yang diperkirakan, Maggie lah yang mendapatkan kesempatan itu, dan mereka akan bertanding esok harinya. Setelah menyapa banyak penggemar, Maggie ingin segera mengganti pakaiannya. Herbie yang ditinggalkan, tanpa sengaja melihat mobil Sally ada di sana. Terbuai oleh asmara, dia langsung mendekat ke sana. Ketika kembali Kevin heran, kenapa mobil itu bisa berpindah sendiri. How'd you get over here? Maggie dahulu juga kaget sepertinya, namun kini sudah terbiasa dengan misteri ini. Di tempat lain, Trip dan anak buahnya masih penasaran dengan mobil milik Maggie. Secara kemampuan, mobil itu seharusnya jauh di bawah miliknya. Sialnya dari foto, Trip mengetahui bahwa Max adalah Maggie, dan dia menyiapkan sebuah rencana licik padanya. Dia langsung menemui Maggie, dan menyapanya. Kali ini dia menjadi ramah, bahkan menawarinya mencoba mobil balap miliknya. Seperti wanita pada umumnya, dia mulai tergoda. Apalagi ini adalah mobil balap kelas dunia, yang jarang orang bisa menaikinya. Namun ini adalah siasat licik dari Trip, agar bisa memeriksa Herbie tanpa ada yang mengetahuinya. Herbie yang sudah berpengalaman seperti ini, langsung saja mengerjainya. Alhasil, dia tidak mendapatkan info apapun. Tetapi Trip sudah menyiapkan rencana cadangan. I got a little proposition for you. Dia ingin menambahkan taruhan ketika pertandingan besok. Yaitu bagi yang menang, akan mendapatkan mobil milik yang kalah. Tanpa memikirkan konsekuensinya, Maggie menerima. Mendengar itu, Herbie kecewa dengan Maggie. Dia tidak sadar bahwa Herbie memiliki perasaan, dan saat ini dia mengkhianatinya. Paginya sebelum balapan, teman kuliahnya dahulu datang ke rumahnya. Mau tidak mau, dia dibawa untuk melihat balapannya. Banyak penonton datang melihat, termasuk ayah dari Maggie. Kedua mobil sudah di lintasan, dan bersiap. Ketika dimulai, keduanya melaju dengan cepat. Tidak ada yang ingin menyerah, dan mereka saling menyusul.
Keadaan masih imbang, dan Maggie mulai resah. Dia menyuruh Herbie untuk lebih cepat, agar bisa mendapatkan mobil taruhannya. Mendengar itu Herbie marah, dan langsung mengerem mobilnya. Dan akibatnya, Trip lah yang menjadi pemenangnya. You stupid car, you blew this on purpose. Tidak cukup di situ saja, Trip juga memberitahukan identitas Max yang sebenarnya. Ayah Maggie yang melihat langsung kaget. Semua sudah berantakan, dan Maggie merasa frustasi. Namun kesalahannya yang paling besar, adalah menjadikan Herbie sebagai bahan taruhan. Sudah kehilangan mobil, kini dia juga kehilangan kepercayaan ayahnya. Melihat Herbie dibawa pergi, akhirnya dia baru merasa tidak rela. Ketika perjalanan pulang, teman kuliah Maggie menghiburnya. Dia merasa senang, melihat Maggie menjadi dirinya sendiri saat balapan. Itulah yang dicari orang-orang selama ini, dan Maggie sudah mendapatkannya. Mendengar itu, Maggie kembali memperoleh rasa percaya dirinya. Bergegas dia kembali menemui Trip. I want to buy Herbie back. Sialnya Herbie sudah tidak ada di sana, dan dibawa anak buahnya menuju suatu arena. Semua mobil yang ada di sana, akan saling bertabrakan. Dan yang terakhir bisa bergerak, akan menjadi pemenangnya. Pemilik tempat ini akan mengembalikan Herbie secara gratis, apabila dia berhasil memenangkannya. Namun itu sepertinya mustahil, karena ukuran salah satu musuhnya sangat mengerikan. Melihat Herbie yang sangat ketakutan, hati dari Maggie tergerak untuk menolongnya. Tanpa pikir panjang dia langsung masuk, dengan mempertaruhkan nyawanya. Herbie melihat perjuangan dari Maggie. Dan ketika Maggie dalam bahaya, seketika dia bergerak untuk menyelamatkannya. Herbie berhasil, dan dia langsung melempar anak buah dari Trip. Saat ini, mereka berdua sudah berbaikan. Okay, Herbie, let's get out of here. Tidak ada yang mustahil, ketika mereka menjadi satu. Bahkan semua penonton mulai mendukung, dan bersorak untuknya. Mobil besar yang tidak pernah kalah, untuk pertama kalinya hancur seketika. Hanya Herbie yang masih bisa berjalan, dan dia bisa pergi sebagai pemenang. Tidak ada lagi yang dilakukan, sehingga Maggie melihat kualifikasi balapan tim ayahnya, yang akhirnya berhasil lolos. Sayangnya setelah itu mobilnya kehilangan kendali, dan menabrak. Kecelakaan kali ini tidak ringan, karena Ray sampai diperiksa di rumah sakit. Menurut dokter, untuk sementara dia tidak bisa balapan, dan harus menjalani pemeriksaan. Tiba-tiba Ray mengusulkan Maggie untuk menggantikannya. Let Maggie race. Mendengar itu tentu ayahnya tidak setuju. Sebenarnya alasan ayahnya melarang balapan, karena takut kehilangan putri tersayangnya, yang mirip sekali dengan ibunya. Namun itu sama saja mengekang hidupnya, seperti burung dalam sangkar. Tidak ada yang bisa Maggie lakukan, terlebih kondisi mobilnya juga masih berantakan. Tiba-tiba kakaknya datang ke sana. Dia tahu bahwa Maggie lebih hebat darinya, dan kembali menyuruh menggantikannya. Dengan atau tanpa persetujuan ayahnya, mereka akan tetap melakukannya. Semua kru dia kerahkan, untuk memperbaiki Herbie. Dengan bantuan orang sebanyak ini, dengan cepat mobil itu bisa diperbaiki, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kini semuanya sudah siap, untuk mengikuti kejuaraan Piala Nextel. Kehadiran Herbie di balapan ini, memikat banyak pembalap hebat untuk melihatnya. Trip yang sedang wawancara, langsung terkaget. Dia marah kepada anak buahnya, kenapa mobil itu bisa berada di sini. Sebelum balapan Maggie ingin berbicara dengan Herbie, dari hati ke hati. Setelah bertemu dengannya, banyak sekali hal yang berubah pada dirinya. Thanks for not giving up on me. Dan kini, dia sudah menganggap Herbie sebagai sahabatnya. Dengan penuh percaya diri, tim ini mulai membawa Herbie ke lintasan. Maggie mendapat banyak dukungan, bahkan sampai disorot oleh kamera. Dan karena itu, ayahnya yang masih di rumah akhirnya melihatnya. Sambutan pembukaan balapan ini sudah selesai, dan semua pembalap mulai mempersiapkan diri. Banyak dukungan pada dirinya, membuat Maggie tidak ingin mengecewakannya. Mesin mobil mulai dihidupkan, dan semua memasuki lintasan.
Maggie berada di urutan terakhir, namun dia sangat bersemangat. Setelah bendera hijau dikibarkan, semua langsung melaju dengan cepat. Maggie yang awalnya tidak siap, mulai bisa menyesuaikannya. Dia bahkan menipu pembalap di depannya, sehingga bisa segera mendahuluinya. Here we go. Ready? Sekarang dia berada di tengah barisan, dan kembali menyalip pembalap lainnya. Bahkan kini ayahnya tanpa sadar mulai mendukungnya. 18 lap tersisa, dan Tripp mulai menyadari bahwa Maggie sudah terlihat di belakang. Sialnya dia tidak bisa menyalip, karena para pembalap mulai menghimpitnya. Seketika Herbie mulai ditabrak dari segala arah. Maggie panik, dan tidak bisa melepaskan diri. Yes, you can. Tiba-tiba ayahnya sudah ada di sana, dan menyemangatinya. Pembalap di belakang terus menabrak, yang membuat rodanya sampai menaiki mobil di depannya. Tidak ada pilihan lain, inilah satu-satunya cara agar dia bisa lolos, yaitu menaiki mobil depannya. Sayang tabung olinya bocor, dan dia harus segera masuk ke pit stop. Ketika bendera kuning dikibarkan, Tripp juga memanfaatkan untuk mengganti ban miliknya. Kru dari Maggie juga mulai memperbaiki, dan bisa menutupnya untuk sementara waktu. Bagi Maggie, sudah sampai kondisi ini merupakan sebuah pencapaian. Namun Herbie tidak berpikir demikian. Dia ingin berusaha semaksimal mungkin, karena targetnya adalah menjadi juara. Menyadari itu Maggie mendukungnya, dan akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Tripp yang ada di depan, terus mengawasi keberadaan Maggie, yang kali ini kembali menyalip para pembalap dengan mudah. Kini sudah waktunya bagi mereka berdua, untuk menentukan siapa yang terbaik. Ketika akan menyalip, tentu saja Tripp langsung menutupi jalannya. Dengan sedikit trik kecil, akhirnya dia berhasil masuk dari sisi luar. Tidak ingin menyerahkan posisi, Tripp langsung menghimpitnya dari samping. Dengan benturan itu, oli miliknya mulai bocor kembali. Menyadari akan ditabrak lagi, Maggie mengerem mobilnya. Tripp terpental, dan menutup jalan di depannya. Tidak ada banyak waktu, Maggie harus menghindar. Walaupun mustahil, dia bisa membawa Herbie melintasi pagar pembatas. Manuver gila itu membuatnya berada di urutan pertama, dan menjadi juara. Semua berlari dan menyambut Maggie, sang juara baru. Berkat dia, tim ini akhirnya memiliki pembalap andalannya. Dari semua orang, hanya Tripp yang tidak terima. Namun kini tidak hanya dia saja, seluruh tim beserta ayahnya juga akhirnya mengetahui keberadaan Herbie. Bahkan sampai kisah asmaranya dengan mobil milik Sally, yang ternyata juga hidup. Apabila kalian memiliki mobil atau kendaraan lainnya, coba ajaklah bicara. Siapa tahu kendaraan kalian hidup, dan bisa bersahabat seperti Herbie. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.